Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pasda Wiha. Karena Pramuka. Kami bahagia. Terima kasih adik-adik semuanya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, mari kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjadi umatnya yang taat melaksanakan segala ajarannya sehingga kita kelak di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Kak Mabigus SMKN 1 Dawan, yang saya hormati kakak-kakak pembina dan juga adik-adikku baik dari pengurus Pasdawiha maupun dari anggota yang lain yang saya banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada petugas upacara pada pagi hari ini yang telah melaksanakan upacara ini dengan baik. Dan selanjutnya dalam amanat ini kakak akan menyampaikan sejarah Pramuka SMKN 1 Dawan. Banyak sekolah-sekolah besar yang kehilangan jejak sejarahnya. Siapa pendirinya banyak yang tidak tahu. Alhamdulillah kita berdiri sudah 10 tahun, hampir 10 tahun. Tahun ini menginjak tahun ke-10. Dan sejarahnya masih bisa kita lestarikan, kita pertahankan. Pramuka SMKN 1 Dawan itu pertama kali diberikan SK gugus depan atau diberi nomor gugus depan itu pada tanggal 14 Agustus tahun 2013. Ini berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kuaran Dawan nomor 006 tahun 2013. Namun Pasdawiha tidak berdiri begitu saja. Banyak proses yang dilalui. Dan Pramuka SMKN 1 Dawan pertama kali memiliki ambalan yang diberi nama Muhammad Toha dan Dewi Sartika dengan gugus depan 26057 untuk Muhammad Toha dan 26058 untuk Dewi Sartika. Itu pada tanggal 20 Desember tahun 2015 atas prakarsa dari atau perintisnya yaitu Kak Riki Nur Hidayat selaku pendiri, kemudian Kak Mabegusnya pada waktu itu Pak Iim Gunawan, dan pembinanya Kak Tatang Sonjaya dan juga Kak Ela Nur Laila. Nama Pasdawiha sendiri ini muncul pertama kali dipergunakan pada saat kita akan mengikuti lomba di Sumedang. Yang memberikan namanya adalah Kak Amel, ya, yaitu singkatan dari Pasdawiha itu singkatan dari Pramuka SMKN 1 Dawan, Ambalan, Dewi Sartika, dan Muhammad Toha. Ya. Dan nama panjangnya ada Pasdawiha itu. Tidak hanya Pasdawiha, tapi Pasdawiha Praja Pandu Birawa. Pasdawiha Praja itu Pramuka Jawa Barat, Pandu adalah Pramuka juga, ya. Birawa adalah hebat, berasal dari kata Sanskerta. Jadi Pasdawiha itu nama panjangnya adalah Pasdawiha Praja Pandu Birawa. Pramuka SMKN 1 Dawan adalah Pramuka Jawa Barat yang menjadi pramuka yang hebat. Dan pertama yang menjadi pradana putra
adalah Kak Rusnanda Asyidik dan perdana putrinya adalah Kak Sriningrum, yaitu pada tahun 2015 ya. Dilanjutkan oleh Kak Gilang, Kak Dimas Gilang Nugraha dengan Kak Asri Arianti, kemudian disusul oleh Kak Budi Nur Muhammad dan Kak Wiwi Wirani. Dilanjutkan yang paling lama 2 tahun itu Kak Wisnu Aji dan juga Kak Sofi Lotpiah. Kemudian digantikan oleh Kak Rian Maulana Ibrahim dan Kak Aisyah Nengsi. Kemudian digantikan lagi oleh Kak Adam Septian dan Kak Rika Syari. Lalu yang terakhir Kak Muhammad Jaya Rosada dan Kak Bintang Agandara yang sudah habis masa jabatannya, dan yang sekarang yang menjabat dan terpilih adalah Kak Hilman dan Kak Zahra. Jadi sudah 10 tahun 2015 ini. Kemudian kita punya moto Pasdawiha Takwa Bagja Birawa. Apa itu artinya? Takwa itu adalah kita ambil dari istilah agama Islam atau agama manapun juga ada ya. Takwa itu artinya takut atau menjauhi segala larangan Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Yang kedua, bagja diambil dari kata dari bahasa Sunda yang artinya senang, bahagia. Dan yang terakhir, birawa itu artinya dahsyat atau hebat. Sehingga kalau digabungkan, moto Pramuka SMKN 1 Dawan itu memiliki arti bertakwalah kepada Allah dengan senang hati, tidak terpaksa, dengan bahagia. Supaya apa? Supaya kita semua bisa menjadi orang-orang yang bahagia. Karena itu adalah kunci suksesnya hidup ini. Tidak hanya untuk pramuka, silakan boleh dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua yang ada di sini adalah anggota pramuka, baik yang aktif maupun yang pasif. Kemudian ada lanjutan moto yang kedua. Ini adalah moto yang menjawab pertanyaan, kenapa kalian ikut pramuka? Kenapa? Karena pramuka kami bahagia. Kenapa saya membuat moto itu? Karena dulu sebelum saya menjadi pembina, itu banyak sekali yang menganggap pramuka itu kurang bermanfaat seperti itu. Kemudian kegiatannya kurang mendidik. Contohnya ada satu permen ya, suruh dimakan satu orang, kemudian berpindah permennya itu dari mulut ke mulut. Saya tidak mau seperti itu. Memang itu jiwa korsa, tapi tidak baik. Untuk kesehatan juga tidak baik. Nah, dalam usia yang 10, kita ini sudah mencapai prestasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, bahkan sampai dengan tingkat nasional. Pertama kali kita meraih prestasi tingkat nasional itu pada tanggal 25 November tahun 2018. Kita menjadi juara umum lomba di Purwakarta, juara umum tingkat Jawa Barat pada tanggal 25 November tahun 2018. Dan kemarin pada tanggal 24 November tahun 2024, alhamdulillah kita ini bisa meraih juara tingkat nasional sebagai juara umum. Dan harus Bapak Ibu ketahui, kakak-kakak ketahui, adik-adik ketahui, yang kita ikuti lomba itu bukan hanya tekpram. Kemarin itu bukan teknik kepramukaan, tapi lomba jelajah kota. Memang di situ ada soal-soal tentang kepramukaan, ada tentang ragam sandi di situ, ada kepemimpinan. Dan kalau kalian ingin tahu, yang membuat kita juara umum adalah kita nilainya terbesar di pengetahuan umum. Itu diraih oleh Kak Bintang dan kawan-kawan yang perempuan. Jadi artinya apa? Pramuka sudah membuktikan dimanapun kita sekolah sama saja, bukan masalah. Bukan masalah kalian sekolah di kota atau di desa.
sudah buktikan itu ya. Kami sudah membuktikan itu. Kita lomba di Sumedang, di kota, lomba jelajah kota, dan kita tinggal di desa Cisampi, negeri di atas awan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara tingkat nasional. Itu harus kita syukuri dan kita pertahankan. Ya, mungkin itu saja amanat yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat sejarah Pramuka SMK Satu Dawan, supaya kita bisa menghargai jasa-jasa para pendahulu kita yang mendirikan Pramuka SMK Satu Dawan khususnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.